Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiar. Di dalam hidup, benarlah jika kita selalu mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam hidup kita, dengan cara mendengarkan suara hati kita dan berusaha terus untuk menjadi terang bagi sesama. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiar, marilah kita siapkan diri kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur atas anugerah dan rahmat kehidupan yang masih Engkau limpahkan kepada kami. Begitu besar cinta-Mu kepada kami, sehingga kami boleh tetap mampu berbagi kasih kepada sesama kami, terutama anggota keluarga kami. Jagalah kami di awal pekan ini, semoga kami boleh memasuki pekan suci ini dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lebih siap untuk menghadapi segala tantangan dan cobaan hidup di dalam persiapan hidup kami. Semuanya ini kuserahkan kepadamu ya Bapa, karena hanya Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan jangan takut untuk tetap tinggal di rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Di dalam permenungan kita hari ini, saya merasa diajak untuk lebih merefleksikan, merenungkan apa maksud Tuhan menghadirkan saya di dalam persiaran dunia ini. Jelas dikatakan bahwa di dalam kitab Yesaya digambarkan bagaimana putra Allah dihadirkan di dunia untuk menjadi terang, untuk membebaskan mereka yang menjadi tawanan, untuk menjadi atau membuat perjanjian keselamatan antara sesama kita dengan Allah, antara kita dengan Allah, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, membuka telinga yang tuli. Ini adalah suatu seruan yang diserukan oleh Nabi Yesaya yang menggambarkan bagaimana pribadi Allah yang mengambil rupa sebagai Allah Putra dalam diri Yesus Kristus. Di dalam pekan suci ini kita bersama-sama untuk merenungkan dan diajak untuk merefleksikan bagaimana Allah dalam pribadi Putra Yesus Kristus mengambil kemanusiaannya secara utuh, seolah-olah kealahannya terselubung, tidak nampak. Bahkan kita mungkin yang ada dalam situasi yang sama akan mengatakan, benarkah ini anak Allah? Jika ini anak Allah, kenapa kok dia menderita? Kenapa murid-murid kesayangannya mulai meninggalkan dia? Tetapi bagaimana semangat hamba Yahweh yang dijadikan permenungan kita pada Minggu Palma kemarin mengajak kita untuk merefleksikan arti ketaatan, arti ketekunan, arti ketulusan di dalam perjalanan hidup kita menjadi tanda dan sarana keselamatan Allah. Sesuatu yang tidak gampang mungkin bagi kita saat ini dalam menghadapi COVID-19. Kita mungkin bertanya-tanya, benarkah Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap hadir kepada orang beriman yang membuat persekutuan doa di dalam rumah-rumahnya, yang mereka bersatu di dalam doa dan menghadirkan Tuhan di dalam rumahnya. Maka Tuhan hadir. Kuncinya ialah iman, kuncinya ialah ketaatan, kuncinya ialah kesetiaan. Bagaimana kita mesti belajar untuk menjadi anak-anak terang. Di dalam Injil hari ini sangat menarik untuk kita refleksikan, kita renungkan. Bagaimana Yudas Iskariot yang kita kenal sebagai pengkhianat Yesus berpikir bahwa lebih baik
minyak naraswatu itu dijual untuk membantu orang-orang miskin. Minyak yang semerbak harum mewangi memenuhi seluruh rumah pada waktu itu. Bagi Yudas Iskariot lebih baik dijual dan memberikan kepada orang-orang miskin. Sekilas perbuatan Yudas Iskariot itu sangat baik. Tetapi lihatlah, dia sering mengambil uang-uang itu untuk keperluan dirinya. Ini menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Di tengah penderitaan yang ada, apakah kita mencari keuntungan di tengah penderitaan orang? Apakah kita menari-nari di atas penderitaan orang dengan alasan yang begitu mulia, dengan alasan yang begitu memanusiawikan, dengan alasan yang begitu tulus dan mulia membantu orang miskin, padahal hanya karena kita ingin mengambil demi keuntungan pribadi? Injil Yohanes menegur kita agar kita tidak usah menutup-nutupi motivasi kita, atau kita tidak usah menari-nari di atas penderitaan orang lain. Jika orang ingin berbuat baik, dukunglah, supportlah. Jangan dikomentari lebih baik dibelikan ini untuk orang ini, lebih baik untuk ini. Tetapi kita tidak pernah berbuat sesuatu. Kita hanya berkomentar, mengkritisi mana yang baik dan benar. Jadilah pribadi seperti Maria yang dikisahkan di dalam Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, dia memberikan contoh bagaimana Maria hanya memiliki minyak naraswatu, dia gunakan untuk menunjukkan bagaimana kesetiaan dia di dalam melayani Allah yang hadir di rumahnya dalam pribadi Allah Putra. Saudari-saudaraku yang terkasih, alangkah baiknya jika masing-masing dari kita seperti Maria mengambil bagian kita dan berbagi apa yang bisa kita lakukan. Sekali lagi, salah satunya ialah kita tetap tinggal di rumah. Itulah cara kita berbagi keselamatan kepada sesama kita. Jika kita berjualan masker, maka janganlah mencari untung yang begitu berlebihan atau 2 kali lipat daripada harga masker itu. Tetapi bagaimana kita membantu, tetapi juga kita tetap mampu memutar modal usaha kita. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, masih banyak dari kita yang kadang, saya pribadi pun kadang masih menghidupi apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Seolah-olah tujuan kita mulia, tetapi ada motivasi supaya mungkin kita dikenal, supaya kita dicintai banyak orang karena kebaikan kita. Padahal bukan itu. Berbuat baik supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Semoga perbuatan kita di awal pekan ini semakin memuliakan Tuhan di dalam karya dan aktivitas kita, dan semoga berkat Tuhan melimpah atas kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadikanlah hidup kita dengan penuh berkat dengan cara menolong apa yang menjadi bagian dari kita dan kita bisa lakukan tanpa harus melanggar batasan kepada sesama. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Amin.